Bayangkan kamu sudah di tempat tidur menjelang kematian kamu, udah siap-siap ajal menjemput. Kata dia, nanti kamu akan melihat tiba-tiba di sekeliling tempat tidurmu itu ada kayak sosok-sosok hitam menyeramkan gitu. Tapi bukan hantu gitu. Kayak, wah apa ini makhluk-makhluk hitam mengelilingi tempat tidurmu. Ini kan cerita ya, storytelling. Ya. Terus kamu akan bertanya, kamu siapa? Kenapa kamu ada di sini? Gitu menjelang saya mati. Terus mereka akan menjawab, kami adalah semua mimpi-mimpimu, cita-citamu yang pernah menghampiri kamu saat hidup dan kamu tidak pernah memperjuangkan. Perubahan cuma datang dari dua tempat. Dunia yang memaksa kita berubah atau kita yang bawa perubahan. Udah cuma itu doang, gak ada pilihan lain kan. Ya. Kita harus bawa perubahan atas diri kita sendiri. Ada buku ya, bukunya Yoris Sebastian, judulnya Creative Junkies. Dia waktu itu menyarankan kita untuk mengubah habit. Biasa jam pakai tangan kiri, taruh di tangan kanan. Biasa ke kantor pakai rute apa, pindah ke rute apa. Supaya kita terbiasa membawa perubahan atas diri kita, terbiasa dengan adaptasi, tidak terlalu parno ketika ada sesuatu yang berubah. Ya. Ada banyak loh orang yang nggak siap sama perubahan. Benar. Karena emang hidupnya nggak pernah dihadapkan sama perubahan-perubahan kecil gitu. Ya. Anak macam apa lu, orang tua sendiri aja sakit, lu nggak bisa obatin gitu loh. Dari situ akhirnya gue mikir, oke, gue harus punya banyak uang. Kita nggak ngomongin soal financial independence, financial freedom segala macam. Cuma gue pengen punya banyak uang. Buat apa? Gue bisa nge-provide, gue bisa nge-fulfill orang-orang terdekat gue. Sesimpel itu. Bukan buat beli jam mahal, beli mobil, nggak ke arah sana. Gitu. Dan akhirnya dari situ, the moment kita afirmasi, oke, gue harus jadi orang yang mempunyai capital yang banyak lah gitu. Gue harus punya uang segala macam. Lambat laun akhirnya dari sisi karir, dari sisi bisnis itu mengikuti. Karena menurut gue yang paling penting, kalau tadi kan dia ngelihatnya dari negative side of perjalanan hidup kita menuju Tuhan itu begitu jauh, sedangkan bekal kita itu begitu sedikit. Kita punya urusan sendiri, ngapain ngurusin urusan orang lain? Kita punya dosa sendiri, kenapa sibuk dengan dosa orang lain? Salah satu jebakan dosa itu kan don, yang suudon, artinya dugaan. Nah, kita hidup di dugaan-dugaan itu dan kita mencurigai bahwa itu yang nyata. Sehingga kemudian bagi saya kuncinya sekarang adalah silaturahmi untuk menggugurkan dugaan-dugaan itu. Salah satu ujian Tuhan kepada orang yang menjalankan spiritual journey-nya itu adalah dihilangkan citra baik tentang dia dan dilempar